Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, Ibu akan menjelaskan sedikit penjelasan mengenai matrik. Atau di sini Ibu hanya menjelaskan matrik yang berhubungan dengan materi transformasi. Yang pertama, kita awali dari pengertian matrik. Matrik adalah susunan bilangan yang diatur menurut aturan baris dan kolom dalam suatu jajaran berbentuk persegi ataupun persegi panjang. Susunan bilangan itu diletakkan di dalam kurung biasa ataupun kurung siku. Kemudian kita masuk ke bentuk umum atau format dari matrik. Ini tertuliskan A besar M kali N. A besar menunjukkan nama dari matrik, yaitu matrik A. Kemudian Mn ini menunjukkan ordo dari matrik A, dengan M menunjukkan banyaknya baris dan N menunjukkan banyaknya kolom. Kemudian A kecil 11, A kecil 12 hingga A kecil Mn ini menunjukkan entry atau elemen dari matrik, ya. 11 menunjukkan letak dari elemen tersebut dalam matrik, baris ke-1 kolom ke-1, kemudian baris ke-1 kolom ke-2, dan seterusnya. Kemudian kita masuk ke contoh matrik. Yang pertama ada matrik A berordo 2 kali 1, 2 baris pertama, baris kedua, ini kolom pertama. Kemudian berordo 2 kali 2, 2 baris 2 kolom. Kemudian matrik berordo 2 kali 3, 2 baris 3 kolom. Oke. Selanjutnya kita masuk ke kesamaan dua matrik. Matrik A dan matrik B dikatakan sama atau dituliskan dengan A sama dengan B, A besar sama dengan B besar, jika memenuhi dua syarat. Yang pertama, ordo matrik A sama dengan ordo matrik B. Kemudian, setiap entry atau elemen yang seletak pada matrik A dan B mempunyai nilai yang sama. Nilai, ya, di sini nilai. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh. Ini kita punya dua matrik. Matrik A merupakan matrik yang berordo 2 kali 3, 2 baris pertama, baris kedua, kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, dan matrik B juga merupakan matrik yang berordo 2 kali 3. Jadi ini memenuhi syarat yang pertama, ordonya sama. Kemudian kita cek syarat yang kedua, apakah memenuhi. Kita lihat pada elemen 11 baris pertama kolom pertama, ini 9, ini baris pertama kolom pertama 3 pangkat 2. Walaupun mempunyai bentuk yang beda tapi nilainya tetap sama. Kemudian 0 ini sama 0, ini 2, ini 4 per 2, 4 per 2 sama dengan 2, ya. Kemudian min 1, ini min 1, ini 5, ini akar 25, 5 sama. Kemudian ini 3, ini 9 per 3, sama-sama bernilai 3. Karena jadi memenuhi ini, ya. Nah, karena dua syarat itu terpenuhi, jadi kita bisa katakan bahwa matrik A sama dengan matrik B. Karena matrik A dan B bernilai sama dan memiliki ordo yang sama. Jadi A sama dengan B. Kemudian kita masuk ke penjumlahan matrik. Penjumlahan matrik di sini kita gunakan pada transformasi translasi. Pengurangan juga kita gunakan di translasi. Oke, kita lihat, ya, karakteristik dari penjumlahan matrik. Ini 2 atau lebih matrik
dapat dijumlahkan jika ordo matrik tersebut sama. Kita lihat ke contoh ya. Kita punya matrik A berordo 2 kali 1 dan matrik B berordo 2 kali 1 sama. Kemudian penjumlahan matrik dilakukan dengan menjumlahkan elemen-elemen yang seletak. Jadi di sini 2 dikalikan min 1 2 ditambahkan min 1, kemudian min 3 ditambahkan min 4. Nah, ini kita lihat di sini ya. Kemudian yang terakhir, hasil dari penjumlahan matrik tersebut adalah sebuah matrik baru yang berordo sama dengan ordo matrik-matrik sebelumnya. Pada awalnya matrik A dan B sama-sama berordo 2 kali 1, maka harusnya penjumlahan matrik A dan matrik B berordo 2 kali 1. Dan kita lihat hasilnya. Nah, matrik A dan B berordokan 2 kali 1. Kemudian kita masuk ke pengurangan matrik. Ini konsepnya sama dengan penjumlahan matrik, yang membedakan hanya tandanya saja. Bisa diamati sendiri ya. Nih. Sama ordo matriknya harus sama. Terus mengurangkan elemen-elemen yang seletak, dan hasil dari pengurangan matrik merupakan matrik baru yang berordo sama seperti matrik sebelum dikurangkan. Ini berordo 2 kali 1, 2 kali 1. Yang seletak min 4 dikurangi min 1, ini 3 dikurangi 2, ini. Kemudian hasilnya pun matriknya berordo 2 kali 1. Perkalian matrik ini akan kita gunakan pada saat mempelajari transformasi refleksi, rotasi, dan dilatasi. Simbol dari perkalian matrik sudah dituliskan A kali B atau AB, yang berarti perkalian antara matrik A dan matrik B. Kemudian matrik A dan matrik B dapat dilakukan operasi perkalian jika kolom matrik A sama dengan baris matrik B. Misalkan diketahui matrik A berordo M kali N dan matrik B N kali P. Kolom matrik A sama dengan baris matrik B. Kemudian hasil perkaliannya menghasilkan matrik baru yang berordo M kali P. M di sini kita lihat merupakan baris pada matrik A dan P kolom dari matrik B. Nah, kita lihat ini matrik A berordo 2 kali 2, matrik B berordo 2 kali 1. Maka nanti jika dikalikan akan menghasilkan matrik baru yang berordo 2 kali 1. Cara mengoperasikan perkalian pada matrik seperti ini. Untuk entry atau elemen 11 baris pertama kolom pertama merupakan hasil penjumlahan dari A kali P dan B kali Q. Nah, A kali P ditambah B kali Q. Kemudian untuk entry 21 baris kedua kolom pertama merupakan penjumlahan dari C kali P ditambahkan D kali Q. Ini CP ditambah DQ. Kita lihat contoh. Kita buat garis bantu ini untuk memudahkan kita dalam membantu pengoperasian perkalian matrik. Jadi 1 dikalikan 2 dikalikan 1 penjumlahannya ini ya. Nah, 4 kali min 2 ditambah min 3 kali 1. Ini sebagai entry 21. Hasilnya min 2 plus 2 min 8 ditambah minus 3, hasilnya AB
0, min 11. 0 dan min 11. Identifikasinya matrik A berordo 2 kali 2, matrik B berordo 2 kali 1. Maka bisa dilakukan operasi perkalian dan hasil operasi perkaliannya menghasilkan matrik baru yang berordo 2 kali 1. Kemudian ini contoh perkalian lagi. Ini perkalian matrik 2 kali 2 dan 2 kali 2. Ini sama seperti yang tadi, kita buat garis bantu pada matrik A yang memisahkan antar baris, dan pada matrik kedua atau matrik B kita tarik garis untuk memisahkan antar kolom. Nah, jadi kita lihat entry 11 kita isi A kali P ditambah B kali R. Entry 1, 2 kita isi A kali Q ditambah B kali S ya. Kemudian pada entry 21 kita isi penjumlahan dari C kali P ditambah D kali R. Kemudian untuk entry 22 baris kedua kolom 2 kita isi penjumlahan dari C Q ditambah DS. Ini untuk contohnya matrik 2 kali 2, matrik 2 kali 2. Ini bisa ya, ini dibuat baris gini. Nah, 1 kali 0 ditambah 2 kali 1, 2. Nah, ini 1 dikali 2 ditambah 2 kali min 1, 0 ya. Kemudian 4 dikali 0 ditambah minus 3 kali 1, ini minus 3. Kemudian yang terakhir 4 dikali 2, 8 ditambah min 3 kali min 1, 3. 8 tambah 3, 11. Jadi hasilnya matrik 2 kali 2. Sekian materi matrik dari Ibu. Kalau kalian menemukan masalah bisa tanyakan ke Ibu. Ini hanya sebagai pengantar saja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.